akan tiba satu hari di mana bumi berhenti berputar dan manusia berteriak bukan karena sakit, tapi karena sadar segalanya sudah berakhir. Di saat itulah mereka melihat neraka untuk pertama kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita merenungi tanda-tanda akhir zaman dan kisah nyata yang dijanjikan dalam Al-Quran. Jika kamu baru di sini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena setiap video kami bukan sekadar tontonan, tapi peringatan untuk hati yang masih hidup. Ketika waktu berhenti, hari itu datang tanpa tanda. Matahari terbit seperti biasa, dengan cahaya yang hangat menyentuh wajah manusia. Jalan-jalan ramai, anak-anak tertawa, orang-orang bekerja tanpa curiga bahwa inilah pagi terakhir yang akan mereka lihat. Tidak ada firasat, tidak ada mimpi buruk. Dunia tampak seperti biasanya tenang, namun tenang yang menipu. Langit perlahan berubah warna, dari biru menjadi oranye, lalu merah darah yang aneh. Burung-burung terbang rendah, gelisah, seperti merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Angin berhenti berhembus, udara menjadi berat, dan suara dunia perlahan dijelaskan. Angin berhenti berhembus, udara menjadi berat, dan suara dunia perlahan menghilang. Tak ada mobil, tak ada tawa, hanya keheningan yang membuat dada sesak. Tiba-tiba bumi bergetar. Getaran pertama kecil, seperti gempa biasa. Namun dalam hitungan detik, tanah mulai pecah, gedung-gedung berguncang, dan suara gemuruh datang dari bawah bumi, seolah dunia mengerang. Orang-orang berteriak, berlari ke segala arah, tapi tidak tahu kemana harus menyelamatkan diri. Langit terbelah, suara seperti ribuan guntur meledak bersamaan. Dari celah langit itu muncul cahaya menyilaukan, menelan awan dan warna. Tak ada lagi biru, hanya cahaya putih kemerahan yang membakar pandangan. Mata manusia buta karenanya, dan mereka bersujud bukan karena iman, tapi karena ketakutan yang melumpuhkan. Gunung-gunung yang selama ini kokoh berubah jadi debu. Laut meluap dan menelan kota-kota di pesisir. Api muncul dari bumi, melahap apa saja yang tersisa. Dalam sekejap, semua peradaban manusia, teknologi, istana, bahkan monumen kebanggaan lenyap seperti pasir tertiup badai. Langit memerah seperti luka terbuka, dan bumi menjadi gelap. Tak ada suara makhluk hidup yang tersisa. Hewan, tumbuhan, manusia semuanya diam, seolah waktu berhenti menatap akhir dari segala kehidupan. Dunia yang dulu penuh warna, kini menjadi kuburan raksasa, sunyi dan beku. Kemudian, hening total. Tidak ada angin, tidak ada getaran, tidak ada napas. Alam semesta berhenti bergerak, seolah tombol pause ditekan oleh tangan tak terlihat. Di tengah kehampaan itu, terdengar satu suara yang memecah keheningan. Telah datang hari yang dijanjikan. Suara itu menggema dari langit yang tak lagi biru, suara yang membuat seluruh jiwa bergetar. Manusia terakhir menatap ke atas, wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya lenyap ditelan kehampaan. Cahaya terakhir menyala di langit, lalu padam perlahan. Dan tepat saat itu, waktu berhenti. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah awal dari akhir. Inilah saat ketika langit terbelah, bumi berhenti, dan waktu menyerah kepada Sang Pencipta. Inilah yang disebut kiamat kubra, hancurnya alam semesta. Langit yang retak kini benar-benar pecah. Dari setiap celahnya keluar gelombang cahaya panas dan partikel api yang menari liar di ruang angkasa. Planet-planet mulai bergeser dari porosnya, saling bertabrakan seperti bola api raksasa yang kehilangan kendali. Bumi bergetar hingga ke inti, menjerit dalam kesakitan. Gunung-gunung yang dulu kokoh kini terangkat dari tempatnya. Mereka melayang, terbalik, lalu hancur menjadi debu. Laut berubah menjadi api, mendidih seperti kuali neraka. Manusia di setiap penjuru bumi berlari tanpa arah, menjerit, namun tak ada tempat yang bisa menyelamatkan mereka. Langit dipenuhi kilatan cahaya bukan petir, tapi semburan energi yang menembus awan, menelan bintang satu persatu. Bintang-bintang itu padam, tak lagi bersinar. Alam semesta menjadi gelap seperti tinta, hanya tersisa semburat merah dari kehancuran yang belum selesai. Awan-awan bergulung seperti asap neraka. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara menolak untuk dihirup. Burung-burung jatuh dari langit, hewan-hewan berlari ke arah yang sama, seakan mereka tahu
ini adalah akhir segalanya. Lalu datanglah suara yang tak bisa dijelaskan. Suara itu bukan dari bumi, bukan dari manusia, tapi dari langit yang menjerit. Apabila langit terbelah, segala sesuatu di alam raya menjawab jeritan itu dengan kehancuran. Gunung pecah, laut terbelah, dan manusia tersungkur di tanah yang kini bergetar seperti dada yang ketakutan. Kota-kota besar berubah jadi padang api. Gedung pencakar langit meleleh seperti lilin. Pesawat jatuh dari langit, mobil meledak, dan langit malam diterangi oleh kobaran api yang menelan segalanya. Tidak ada perbedaan antara istana dan gubuk. Semuanya menjadi abu dalam hitungan detik. Manusia menatap langit, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa memohon ampun, sebagian memeluk tanah sambil menangis, dan sebagian lagi menatap kosong seolah sudah menyerah. Saat itulah mereka sadar, semua yang dulu mereka banggakan hanyalah debu yang kini diterbangkan oleh amarah Allah. Di angkasa, matahari dan bulan bersatu. Dua benda langit yang dahulu terpisah kini saling menabrak, dan dunia diselimuti cahaya menyilaukan, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Cahaya itu begitu kuat hingga membakar pandangan, lalu gelap total. Tak ada warna tersisa, hanya hitam pekat dingin, hampa dan sunyi. Alam semesta berhenti berputar, seperti jam yang jarumnya pecah. Tak ada bintang, tak ada bumi, hanya kehampaan abadi. Dan di tengah kehancuran itu, terdengar satu kalimat terakhir dari langit yang kini membisu. Hari ini, segalanya kembali kepada Sang Pencipta. Lalu sunyi. Tak ada apapun, kecuali kesadaran bahwa semesta telah selesai menjalankan tugasnya. Kebangkitan di padang mahsyar. Setelah kehancuran total, alam semesta terdiam dalam kegelapan abadi. Tak ada cahaya, tak ada suara. Waktu seolah lenyap dari keberadaan. Di ruang hampa yang tak berujung itu, hanya sunyi yang memerintah. Tapi tiba-tiba terdengar tiupan suara terpanjang dan terdahsyat yang pernah ada. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. QS Az-Zumar 68. Kemudian tiupan kedua, dari tanah yang hancur, dari abu yang hilang, dari tulang belulang yang terurai manusia bangkit. Tanah memuntahkan jasad, kubur terbuka dari ujung timur sampai barat. Ribuan, jutaan, miliaran manusia muncul bersamaan, semua menatap langit yang kini kembali terbuka. Mereka berdiri telanjang, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa status. Tak ada raja, tak ada pengemis, hanya jiwa-jiwa yang sama di hadapan Allah. Wajah mereka pucat, mata mereka terbelalak. Tidak ada yang berbicara, karena setiap lidah terikat oleh ketakutan. Langit di atas mereka bukan lagi biru, tapi terbuka seperti tirai yang disingkap. Dari celahnya, tampak para malaikat turun dalam barisan yang tak terhitung. Sayap-sayap mereka berkilau, wajah mereka bercahaya, membawa gulungan catatan amal yang telah dijaga sejak dunia diciptakan. Padang mahsyar terbentang luas tanpa batas. Tak ada pepohonan, tak ada bangunan, hanya tanah datar sejauh mata memandang. Matahari didekatkan sejauh 1 mil dari kepala manusia. Keringat mengalir dari wajah-wajah mereka, menggenang di bawah kaki panasnya seperti neraka yang menunggu. Ada yang tenggelam hanya sampai mata kaki, ada yang sampai dada, dan ada pula yang tenggelam sepenuhnya dalam keringat dosa mereka sendiri. Tak ada tempat berteduh, tak ada awan, tak ada bayangan, hanya penyesalan yang menetes bersama air mata. Di tengah padang yang membara itu, terdengar suara panggilan, "Hai manusia, datanglah kepada Allahmu." Suara itu tak bisa ditolak. Setiap jiwa melangkah gemetar, pelan, tanpa daya. Mereka tahu inilah hari pengadilan, hari di mana semua rahasia akan dibuka. Para malaikat berdiri berbaris di kiri dan kanan, megah dan tak tersentuh. Mereka menatap manusia dengan pandangan datar, memegang catatan amal masing-masing. Tak satu pun bisa berbohong, karena setiap langkah, setiap kata, setiap niat kini berbicara sendiri. Langit bergemuruh lagi. Arasy Allah tampak di kejauhan, dikelilingi cahaya yang tak bisa ditatap mata manusia. Semua bersujud, bahkan yang kafir sekalipun, karena hari itu tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi alasan, hanya kebenaran yang mutlak. Hari kebangkitan telah tiba. Semua manusia dikumpulkan tanpa terkecuali. Tak ada tempat lari,
Tak ada waktu bernegosiasi. Inilah padang mahsyar, tempat di mana manusia pertama kali benar-benar melihat siapa dirinya di mata Sang Pencipta. Matahari didekatkan, langit kini benar-benar terbuka. Tak ada lagi awan yang meneduhkan, tak ada warna biru yang menenangkan, hanya cahaya panas menyilaukan yang menyebar dari segala arah. Suhu meningkat, dan manusia mulai merasakan penderitaan yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Matahari didekatkan sejauh 1 mil dari kepala manusia. Tak ada yang mampu berdiri tegak tanpa gemetar. Panasnya menembus kulit, membakar daging, bahkan menguapkan air mata sebelum sempat jatuh. Manusia mulai berteriak, meminta tolong bukan kepada Allah, tapi kepada para nabi yang dahulu mereka kenal namanya. "Wahai Adam, tolonglah kami," seru mereka. Tapi Nabi Adam menjawab dengan suara berat, "Hari ini, diriku pun tak mampu menolongmu. Pergilah kepada Nuh." Mereka berlari mencari Nabi Nuh, lalu Ibrahim, Musa, Isa, satu persatu. Semua menjawab hal yang sama. "Diriku pun takut hari ini." Hingga akhirnya, seluruh umat manusia diarahkan menuju satu sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau berdiri di bawah panas yang sama, namun wajahnya bersinar penuh kasih. Beliau sujud lama, berdoa untuk umatnya. Dan pada saat itulah Allah memberi izin syafaat, sebuah pertolongan yang tak dimiliki siapapun selain beliau. Sementara itu, jutaan manusia lainnya tetap menunggu dengan rasa takut. Peluh mengalir seperti sungai kecil, dan bumi terasa seperti bara. Ada yang berteriak meminta air, ada yang pingsan karena panas, tapi tak satu pun mendapatkan kelegaan. Setiap orang dibakar oleh dosa mereka sendiri. Ada wajah yang hitam pekat, bekas kesombongan dan kejahatan. Ada wajah yang bercahaya lembut, tanda kesabaran dan keikhlasan. Di bawah panas yang sama, amal menjadi satu-satunya pelindung. Matahari kian dekat, udara bergetar, tanah memanas, dan cahaya berubah menjadi api yang menari di udara. Dalam kekacauan itu, terdengar suara berat dari langit. Pada hari itu, manusia berdiri menghadap Allah. Manusia mulai menangis, bukan karena panas, tapi karena penyesalan. Mereka mengingat waktu di dunia ketika syalat bisa ditunda, ketika maksiat terasa ringan. Kini, waktu itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah pengadilan yang semakin dekat. Panas itu bukan sekadar cahaya matahari. Ia adalah simbol hukuman sebelum pengadilan. Di bawah teriknya, setiap manusia diuji, bukan dengan api neraka, tapi dengan rasa takut yang menembus jiwa. Dan saat semua menunduk, bersiap menunggu panggilan berikutnya, satu hal pasti, hari perhitungan telah dimulai. Hari timbangan. Padang mahsyar kini dipenuhi jutaan manusia yang menunduk. Langit kembali terbuka, kali ini bukan untuk kehancuran, tapi untuk pengadilan. Dari balik cahaya yang menyilaukan, turun para malaikat dengan wajah tegas dan bersinar. Di tangan mereka gulungan catatan amal setiap manusia. Malaikat memanggil satu persatu nama manusia. Tak ada suara lain kecuali panggilan itu dalam bahasa yang semua orang pahami. "Fulan bin Fulan, datanglah ke hadapan Allahmu." Langkah-langkah mereka berat, seakan setiap dosa menjadi beban di punggung. Tak ada yang berani menatap ke atas. Di hadapan mereka berdiri timbangan raksasa mizan. Dua sisi yang tampak sederhana, namun isinya menentukan keabadian. Satu sisi bercahaya lembut, sisi lainnya hitam pekat seperti malam. Setiap amal, bahkan seberat zarah, diletakkan dengan penuh ketelitian oleh malaikat penjaga catatan. Buku catatan amal dibuka, halaman-halaman bercahaya, menampilkan setiap langkah, setiap kata, setiap rahasia. Tak ada satupun yang hilang. Bahkan niat tersembunyi kini tampak jelas. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri yang menjadi saksi atasmu. Beberapa wajah berseri, menangis haru. Mereka melihat catatan amalnya penuh dengan kebaikan yang dulu dianggap kecil, sebuah senyum, sebutir sedekah, doa yang tak pernah dilupakan. Cahaya dari buku mereka menerangi sekeliling, membawa ketenangan. Namun ada pula wajah yang hitam, ketakutan, dan menyesal. Mereka melihat dosa yang dulu mereka anggap remeh kini menumpuk, berat di sisi kiri timbangan. Setiap maksiat, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan kini menjerat leher mereka. Satu orang berdiri gemetar di hadapan timbangan. Sisi kanan dan kiri bergerak perlahan, nyaris seimbang, nafasnya tercekat. Lalu datang satu hal kecil, selembar kertas dengan tulisan La ilaha illallah. Sisi kanan bergerak turun,
dan ia terselamatkan. Ada yang berteriak putus asa, "Kembalikan aku ke dunia, aku akan berbuat baik." Tapi malaikat hanya menjawab, "Hari ini tiada kembali, ini adalah hari pembalasan." Suara itu menggema, dingin dan pasti. Setiap orang menunggu keputusan terakhir. Bumi menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, bahkan anggota tubuh mereka pun berbicara. Tangan, kaki, dan lidah menuturkan apa yang dulu mereka lakukan. Tak ada lagi dusta di hari itu. Inilah hari ketika segalanya dibuka, hari ketika amal berbicara dan manusia membisu. Tak ada kekuasaan, tak ada penolong. Yang berat timbangan kan menuju cahaya, dan yang ringan jatuh ke dalam kegelapan abadi, jalan ke surga dan neraka. Setelah timbangan ditentukan, bumi kembali bergetar bukan karena bencana, tapi karena keputusan telah turun. Dari langit yang terbuka, terdengar suara yang menggetarkan seluruh jiwa. Pisahkan mereka antara yang beriman dan yang durhaka. Suara itu membuat langit retak oleh kekuasaannya. Barisan pertama wajah mereka bercahaya, langkah mereka tenang. Malaikat menyambut mereka dengan senyum lembut dan berkata, "Salam sejahtera atasmu, masuklah ke dalam rahmat Allahmu." Mereka menatap ke depan, di mana cahaya putih keemasan menembus cakrawala. Di sisi lain, barisan kedua menunduk. Wajah mereka gelap, mata mereka kosong, langkah mereka berat seperti terikat rantai. Dari kejauhan terdengar gemuruh, bukan musik, tapi jeritan dan api yang menyala tanpa henti. Jalan menuju surga terbentang seperti jembatan cahaya yang indah, Asy-Syirat. Namun di bawahnya menganga lautan api neraka. Jembatan itu setipis rambut, setajam pedang. Setiap manusia harus melintasinya. Orang beriman melangkah dengan tenang. Cahaya amal mereka menjadi penerang di setiap langkah. Malaikat mengiringi mereka, dan setiap langkah terasa ringan. Dari jauh, surga tampak berkilau taman-taman hijau, dengan sungai yang mengalir di bawahnya. Namun bagi para pendosa, langkah itu berubah menjadi siksaan. Jembatan bergetar di bawah kaki mereka. Sebagian tergelincir, jatuh ke dalam api, menjerit memohon belas kasihan. "Wahai Allah, kembalikan aku." Tapi tak ada jawaban, karena hari itu bukan lagi waktu untuk kembali, melainkan waktu untuk membayar. Bagi yang selamat, surga menyambut dengan keindahan yang tak dapat dilukiskan. Udara beraroma bunga, sungai mengalir jernih, pepohonan berbuah cahaya. Mereka tersenyum bukan karena lupa, tapi karena akhirnya tiba di tempat di mana tidak ada air mata. Sementara itu, di sisi lain, neraka terbuka seperti jurang tanpa dasar. Api tak padam, panasnya tak tertandingi. Malaikat Zabaniyah berdiri di tepi, wajah mereka tanpa emosi, memanggil nama-nama yang ditetapkan untuk masuk ke dalamnya. Setiap jiwa kini tahu tempatnya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Surga menjadi rumah bagi mereka yang bersabar, dan neraka menjadi tempat bagi mereka yang menolak peringatan. Dunia telah selesai, tinggal kekekalan yang berbicara. Langit kini sunyi, tak ada tangis, tak ada tawa, hanya ketenangan abadi bagi yang beriman, dan keputusasaan tanpa akhir bagi yang durhaka. Pada hari itu, wajah-wajah berseri memandang Allahnya, dan wajah-wajah muram mengerti bahwa azab segera menimpa mereka. Segalanya telah berakhir, dan di atas segala cahaya dan kegelapan, hanya satu nama yang kekal disebut, Allah.